لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami'at Taubah beserta jajarannya, ayahanda, anak-anakku jamaah sholat subuh Masjid Jami'at Taubah yang dimuliakan Allah. Pada subuh kali ini sebagai rangkaian tahaddus bin nikmah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat izinnya, berkat nikmatnya, iman Islam sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Berkat nikmat sehat ini mudah langkah kaki kita, ayunan tangan kita, terpautnya hati kita hadir kembali di masjid ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah yang kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, bersimpunya kita di majelis ini ikhlas dan Allah berkenan mencatatnya sebagai amal kebaikan buat kita pagi ini. Serta merta salawat bermahkotakan salam kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, uswah qudwah teladan terbaik bagi kita dalam kehidupan ini, yang telah membawa kita umat manusia minadz zulumati ilan nur, menyelamatkan kita dari gerbang jahiliyah menuju cahaya ilahiyah. Beliau tidak lain tidak bukan junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau hatta ya'jakal yakin, sampai satu saat ajal menjemput kita. Insya harapan kita mudah-mudahan Rasulullah mau kiranya memberikan syafaatul uzma, pertolongannya buat kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa waktu begitu cepat bergulir. Kita sudah berada di 1448 Hijriah. Bilangan tahun bertambah, tapi hakikatnya jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Benar apa enggak? Bilangan tahun bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Makanya jadikan itibar pelajaran pergantian tahun baru Hijriyah atau Masehi sebagai momentum terbaik agar kita terus memperbaiki diri kita. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi tahun baru Islam ini? Mengapa kemudian dipilih hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah dijadikan awal tahun baru Islam? Sesungguhnya ini ada background historis, ada sejarahnya.
Pada masa Umar bin Khattab, Islam sudah mulai luas. Hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain, kerajaan-kerajaan lain di dunia sudah semakin meluas. Kebutuhan administratif perlu adanya, dalam surat menyurat ada penanggalan. Sementara saat itu kita umat Islam belum punya tanggal dan tahun. Kita tahu tuh ya, kebiasaan orang-orang Arab zaman itu, ketika ada peristiwa bersejarah, nah itu dijadikan acuan tahun ya. Nabi aja kan lahir ya 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah, benar nggak? Mengapa disebut tahun gajah? Raja Abrahah dari Yaman Selatan, dia kemudian menyerang Ka'bah ya, karena dia bikin gereja katedral yang besar di Yaman, tidak ada yang isi ya, makanya dia cemburu ya, dia iri dengan Ka'bah, dia serang. Dia menggunakan tentara bergajah, makanya tahun itu dikenal dengan nama tahun gajah. Ya, jadi dulu orang Arab belum punya tuh tanggal, belum punya tahun ya. Kalau tanggal sudah ada, tahun belum ada ya. Makanya peristiwa apa yang terjadi, udah saat itu. Kita juga dulu begitu, orang tua kita di sini di Pamulang ya, anaknya lahir, kamu lahir nak, tuh semenjak pohon mangga itu kakek tanam. Ya, jadi masih ada tuh ya istilah tahun seperti itu zaman itu. Akhirnya sahabat-sahabat diskusi dipimpin Umar bin Khattab, kita perlu nih bikin tahun Islam, kalender Islam. Diskusi sahabat, ada yang mengusulkan bagaimana kalau maulid Nabi, lahirnya Nabi itu kita jadikan awal tahun baru Islam. Ada yang mengatakan bagaimana kalau wafatnya, ada yang mengatakan bagaimana kalau peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana kalau perang Badar misalnya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib usul, bagaimana kalau hijrah Nabi saja dari kota Mekah ke Madinah, Yasrib dahulunya, kita jadikan kalender Islam awal tahun baru Islam. Semua sahabat sepakat. Akhirnya ditentukanlah tahun baru Islam dari hijrahnya Nabi dari kota Mekah ke Madinah. Jadi ini pelajaran berharga buat kita tahu. Sekarang pertanyaannya, mengapa momentum hijrah ini disepakati sahabat sebagai tahun baru Islam? Kan itu pertanyaannya. Kita lihat dakwah Nabi singkat ya, dari Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, begitu singkat. Tapi memang tidak ada orang yang sehebat Nabi dalam berdakwah. Makanya Michael Hahat dalam bukunya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, tidak ragu beliau, padahal bukan Islam nih, menempatkan Nabi kita Muhammad nomor 1 pemimpin paling sukses, paling mempengaruhi dunia. Alasannya apa? Ternyata kata Michael Hahat, adakah manusia sehebat Muhammad sampai detik ini? Ada tidak? Dakwanya begitu singkat, cuma 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kalau dibandingkan dengan Nabi Nuh saja misalnya, umurnya 950 tahun, Allah angkat jadi Rasul 450 tahun, dia mengajak umatnya 500 tahun. Da'autu qaumi lailan wa naharon, 500 tahun aku ajak umatku ya Allah menyembahmu siang malam. Dikasih makanan yang nikmat, minuman yang lezat, tapi yang ikut cuma belasan orang. Mafhum dalam sejarah cuma 80 orang yang ikut naik bahtera bersama Nabi Nuh ketika banjir bandang menghantam negeri itu. Sementara Rasulullah begitu singkat, 23 tahun. Memang awal dakwanya secara sembunyi-sembunyi, tidak banyak yang percaya, cuma 4 orang, orang-orang dekat beliau. Siapa dia?
Yang pertama Abdullah bin Quhafah, kita kenal Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terbaik beliau. Ternyata mengapa Abu Bakar langsung percaya saja dengan dakwah Nabi? Karena dia sebelum Rasul diangkat Allah menjadi utusan Allah, sering diskusi malam-malam harinya dengan seorang pendeta Nasrani namanya Waraqah bin Naufal, yang ternyata pamannya Khadijah istri Nabi. Dalam diskusinya Waraqah bilang, di dalam kitab Taurat, Injil ada informasi akan lahirnya seorang nabi di akhir zaman. Ada informasi tentang kenabian akhir zaman. Memang diceritakan tuh, kalau dalam sejarah ya, Al-Barjanji rawi itu ada sejarah, ada kisah. Ada orang namanya Atha bin Yasar. Dia cerita, allamani abi Taurata illa sifran wahidan wa yadkhulu sunduqa. Kata si Atha, saya pernah belajar kitab Taurat kepada bapak saya yang namanya Yasar. Tapi ada satu bagian isi kitab Taurat itu yang belum ayah saya ajarkan kepada saya, disimpan rapi di dalam kotak, di dalam peti, digembok sama ayahnya. Fa'idza mata abi, kata si Atha, ketika bapak saya meninggal, fatahtuhu, saya beranikan membuka isi kitab Taurat yang belum ayah saya ajarkan kepada saya. Isinya apa? Ternyata ada informasi yakhruju nabiyun akhiruz zaman. Ada informasi akan lahirnya nabi di akhir zaman. Mauliduhu bi Mekkah, sudah dijelaskan. Lahirnya di kota Mekkah, wa hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah, wa sultanuhu bi Syam, kekuasaannya nanti sampai ke negeri Syam. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata pas ya, informasi kitab Taurat dengan realita Rasulullah pas. 571 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, di zaman Nabi Isa, ini bisa kita temukan dalam surat Shaf ayat 6 ayahanda. Kata Nabi Isa kepada kaumnya Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, ingat ketika Isa putra Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, inni rasulullah ilaikum, sungguh aku utusan Allah kepadamu. Jadi Nabi kita dalam versi kita Islam, dia mengatakan kepada Bani Israel, aku utusan Allah kepadamu, bukan Tuhan. Jadi Nabi Isa mengaku sebagai Rasul. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, aku benarkan isi kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ingat nih, wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. 571 tahun Nabi Isa sudah bilang, nanti aku beritahukan berita gembira akan lahirnya seorang rasul sesudahku yang namanya Ahmad. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada informasi kelahiran Nabi. Abu Bakar belajar kisah ini dari Waraqah bin Naufal. Kata Waraqah, ya Abu Bakar, ya Abdullah bin Quhafah, saya sudah tua, mungkin saya tidak sempat berjumpa dengan Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad atau Muhammad. Kalau engkau sempat berjumpa dengan dia, tolong sampaikan salamku padanya. Makanya Abu Bakar ketika Nabi dakwah, dia langsung percaya kepada Islam. Yang kedua, Khadijah, istri tercinta Nabi. Dua anak kecil, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Awal yang percaya 4 orang, tapi rentang waktu 1400 tahun sampai hari ini, kurang lebih tercatat 1 miliar orang memeluk agama Islam hari ini. Amin ya Rabbal. Mengapa begitu?
Awalnya sedikit tapi makin banyak, bukan makin hilang itu ajaran agama yang namanya Islam. Kata Michael Hahad, karena yang disampaikan Muhammad nilai-nilai kebaikan, kebenaran, perdamaian, cinta dan kasih sayang. Saya tidak yakin kalau yang diajarkan Muhammad nilai-nilai kebohongan, kebohongan mampu bertahan sampai 1400 tahun lamanya. Itu jawabannya. Ayahanda, perkembangan bagus di tempat kita Tangerang Selatan. Saya update setiap hari di Mu'alaf Center kita. Kantornya di kantor saya itu MUI, samping Masjid Mujahidin. Sampai bulan Juni ini di Tangerang Selatan, dari tahun 2026 ini sampai bulan Juni ini kemarin sudah ada 100 orang yang masuk agama Islam. Alhamdulillah. Tidak hanya orang Indonesia, banyak orang asing, orang luar kita. Ya. Ketika salah satunya ditanya, mengapa Anda memeluk Islam, meninggalkan agama Anda yang sudah lama? Ya. Dia bilang apa? Saya tenang bersama Islam. Itu jawabannya. Jadi Rasulullah itu orang paling sukses dalam berdakwah, diakui oleh orang non muslim. Kita lanjutkan cerita hijrah ini. Dakwah Nabi di Mekah 13 tahun. Apa yang disampaikan Nabi di Mekah 13 tahun tidak lain membongkar dinasti jahiliyah menuju cahaya ilahiyah, meyakinkan orang Arab jahiliyah yang menyembah berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, itu nama patungnya, diyakinkan agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 13 tahun. Memang tidak mudah itu ya. Meyakinkan orang Arab jahiliyah agar menyembah Allah tidak mudah. Makanya lihat, ayat-ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah, itu diawali dengan ya bani Adam, wahai anak Adam, atau ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi kalau ayahanda, anak-anak baca Quran diawali dengan ya bani Adam atau ya ayuhan nas, berarti ayat itu turun di Mekah. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembah Allah yang telah menciptakan kamu. Isinya tauhid, ajaran mengesahkan Allah. 13 tahun di Mekah ya. Baru pindah ke Madinah 10 tahun sudah mantap ya, keimanannya baru diberikan hukum-hukum. Makanya bunyi ayat yang turun di Madinah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian puasa. Tuh, jadi 13 tahun imannya mantap, 10 tahun baru dikasih kewajiban syariat dalam beribadah. Salah satu orang yang imannya luar biasa, Bilal bin Rabah, budak dari Ethiopia, ditindih dengan batu dadanya agar bergeser keyakinannya. Dia bilang Allah Ahad, tidak bergeser sedikit pun. Itu luar biasa. Itu luar biasa ya. Di Mekah tidak mudah Nabi dakwah, tidak mudah ya. Dicaci maki, dilempari dengan kotoran unta, bahkan tidak dibunuh. Abu Thalib, paman Nabi yang paling cinta kepada Nabi ini, dia sayang sama Rasulullah ini. Dia bilang, Muhammad, berhenti aja udah dari dakwah Islam ini, saya khawatir engkau akan dibunuh nanti. Saya cinta sayang padamu Muhammad. Bayangin 12 tahun sudah diajak dagang ya, udah diajak dagang ya. Di tengah jalan itu Nabi bersandar di pohon sahabi sekarang di Yordania itu ya. Ada pendeta Buhairo atau Bahiro, lihat,
siapa anak muda yang bersandar di pohon itu? Kata Abu Thalib, itu keponakan saya Muhammad. Ajak pulang dia. Mengapa? Aku lihat ada tanda-tanda kenabian dalam dirinya. Nggak jadi diajak dagang, begitu sayangnya. Karena kalau orang Yahudi tahu, dibunuh anak ini, karena dia nggak mau nabi akhir zaman bukan keturunan dari orang Yahudi. Saking sayangnya begitu. Bahkan dakwah Nabi aja suruh berhenti aja Muhammad, khawatir nanti kamu dibunuh oleh orang-orang Quraisy ini. Tapi jawaban Nabi apa? Ya ammi, law wada'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amru, wahai pamanku, aku tahu engkau cinta sayang kepadaku, tapi sekiranya matahari ditaruh di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dari dakwah Islam ini, demi Allah aku tidak akan pernah berhenti dari dakwah ini, sehingga aku menang bersama Islam atau aku karam bersamanya. Ini semangat dakwah Nabi. Spiritnya luar biasa. Lewat spirit ini, hari ini kita bisa menyembah Allah. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya rapat. Ya. Wah, ini Muhammad udah nggak beres ini, mengganggu stabilitas berhala kita di kota Mekah. Kita habisin aja deh kalau begitu Muhammad. Rapat ya. Tapi ini rahasia ya, jangan dikasih tahu siapa-siapa. Rapat sampai larut malam. Pulanglah pembesar Quraisy itu, istrinya tanya, kemana aja Pak sampai malam begini? Rapat. Rapat apa? Rahasia. Masa sama istri pakai rahasia? Namanya rayuan istri kan, kita juga berat juga Pak. Orang Quraisy juga nih pembesarnya sama berat. Akhirnya cerita juga, besok malam Bu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib mau dibunuh karena dia sudah mengganggu stabilitas berhala kota Mekah. Tapi ini rahasia, jangan kasih tahu siapa-siapa. Namanya istri, pagi-pagi dia belanja ke pasar, begitulah kira-kira, dia kumpul sama teman-temannya, akhirnya dia cerita. Sampailah cerita ini ke telinga Rasulullah. Rasulullah panggil Abu Bakar sama Ali bin Abi Thalib. Ya Abu Bakar, ya Ali, labbaik ya Rasulullah, besok malam aku mau dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Al-Walid udah siapkan algojo terbaik dia untuk menangkap dan membunuh aku. Abu Bakar, kau dampingi aku hijrah kemana? Ke Yasrib yang sekarang Madinah. Ali, kau gantikan aku ya, tidur di tempat tidurku. Malam hari itu Ali tidur di tempat tidur Rasulullah. Ya, Al-Gojo Quraisy lihat udah mengepung rumah Nabi, dia lihat yang tidur bukan Rasulullah tapi Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berangkat ke kota Madinah, Yasrib, singgah di Gua Sur. Itu Al-Gojo Quraisy nyari sampai ke Gua Sur. Ya. Abu Bakar udah takut, wah mati dah ini dah. Begitu kira-kira. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih, jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Ini tingkat keimanan yang paling luar biasa. Husain Haikal dalam Hayya Muhammad menulis, Allah selamatkan Nabi, kirim 3 mujizat di Gua Sur itu. Apa tuh? Burung merpati bersarang di mulut gua, batang ranting menutupi mulut gua, laba-laba bersarang tepat di mulut Gua Sur itu. Sehingga Al-Gojo Quraisy berpikir tidak mungkin ada orang di dalam gua ini karena ini sarang laba-laba masih utuh. Masya Allah. Husain Haikal dalam Hayya Muhammad menyebutnya itu mukjizat yang Allah kirim untuk menyelamatkan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kasih makan Hafsah binti Abu Bakar. Bagaimana cara kasih makannya? Lewat menggembala kambing. Ya. Ayahanda yang pernah ke Mekah, pernah ke Gua Sur, kan lapangan yang luas di sananya Gua Sur. Hafsah menggembala kambing di sini. Biasanya kita dulu kecil, kambing saya juga banyak loh. Jadi kita kalau gembala kambing kan kita jalan belakangan, bawa tongkat begitu, kambing duluan. Tapi dia balik.
ya, dia jalan belakangan duluan, kambingnya belakangan. Apa maksudnya itu? Agar tapak kaki dia dihapus oleh tapak kaki kambing, sehingga tidak ketahuan oleh algojo Quraisy. Luar biasa itu. Ya, mengalir air mata ini ketika menatap Gua Sur. Saya ingat sejarah perjuangan Nabi itu. Ringkas cerita, Nabi sampai di Yasrib, Madinah. Sahabat menawarkan, ya Rasulullah, tinggal di tempat saya aja. Yang lain, di tempat saya aja ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah, daripada iri, di mana unta saya berhenti, di situ saya akan singgah. Berhenti di rumah dua anak yatim, Sahal dan Suhaim. Makanya kemudian di bulan Muharram ini disebut lebaran anak yatim. Banyak menyantuni anak yatim kita yang berpunya. Yang pertama kali dibangun di Madinah, di Yasrib itu apa? Bukannya mall, bukan pasar, tapi masjid. Masjid Quba, Masjid Nabawi. Ya. Masjid Nabawi luar biasa proses pembangunannya di awal-awal itu. Batu-batu dari pinggiran bukit itu, dulu belum ada gergaji, listrik belum ada. Kalau sekarang kita lihat pembangunan di Mekah kan seret begitu, udah putus itu batu yang sebesar apapun. Dulu modalnya cuma palu, cuma godam aja, sahabat. Ada yang bawa satu, ada yang bawa dua. Yang bawa dua ditanya, Pak, mengapa bawa batu dua? Kuat amat. Dia bilang apa? Satu batu pahalanya buat saya karena membangun Masjid Nabawi, satu batu lagi buat Rasul saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu proses pembangunannya. Mau sholat maghrib gelap gulita. Kita bayangkan sekarang juga tuh, kalau kita dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah, kita naik bus tuh, itu kan sepanjang jalan gelap, apalagi 1400 tahun. Bagaimana gelapnya itu Madinah. Mau sholat maghrib nggak kayak kita tinggal cetrek saklar, hidup semua lampu kita. Ada nenek-nenek tua yang membersihkan sekitar Masjid Nabawi. Itu masyhur dalam sejarah tuh. Dia kumpulkan pelepah kurma kering, dia bakar buat penerangan sholat maghrib dan isya. Bayangin, dari jauh-jauh datang ke Madinah buat sholat berjamaah. Makanya kalau ada dua hari raya bertemu, hari Idul Fitri jatuh hari Jumat, kan kita nggak sholat Jumat nggak apa-apa itu. Mengapa? Masuk akal dulu, karena datangnya tuh jauh dia. Jadi dia kalau datang sholat Idul Fitri pagi, dia nyampe lagi ke rumah udah waktu zuhur. Begitu tuh ya, dalam sejarah begitu ya. Akhirnya Nabi persatukan orang-orang yang ada di Madinah. Saat itu di Madinah masih ada Yahudi, Pak. Nasrani, Majusi yang nyembah api masih ada tuh. Tapi tidak dimusuhi, tidak diperangi. Nabi persaudarakan mereka. Tidak hanya orang Muhajirin yang hijrah bersama Nabi ke Madinah dan orang Ansor, tapi semuanya dipersaudarakan demi mempertahankan Madinah. Makanya Nabi bikin perjanjian damai namanya Piagam Madinah ya. Jadi sebelum Amerika punya Declaration of Human Rights, Nabi sudah meletakkan dasar-dasar hak asasi manusia di Madinah 1400 tahun yang lalu. Isinya apa tuh? Salah satunya isinya, kalau ada orang Yahudi, Nasrani, Majusi diserang oleh orang di luar Madinah, orang Islam harus bantu. Sebaliknya, orang Islam diserang oleh orang di luar Madinah, Yahudi, Nasrani, Majusi harus bahu-membahu mempertahankan Madinah. Jadi isi piagam ini disepakati oleh masyarakat Madinah. Dipersatukan suku-suku yang masih perang, yang masih bertikai. Ringkas cerita, Nabi kuat di Madinah. Nabi bikin pasukan, gagah berani. Salah satu jenderalnya terkenal Khalid bin Walid. Nabi rindu ingin kembali ke Mekah, ingin haji, ingin rindu kepada kampung halaman. Kita juga kan pada pulang kampung kalau lebaran. Rasulullah juga begitu. Karena ke Mekah itu, ke Madinah itu bukan keinginan pribadi, tapi memang sudah disakiti, bahkan tidak dibunuh, harus ditinggalkan, harus hijrah. Hijrah makani namanya, hijrah tempat dari Mekah ke
ke Madinah. Dia kepung Mekah 4 penjuru, bukan untuk perang, hanya berjaga-jaga. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Al-Walid udah tahu Muhammad mau kembali lagi ke Mekah dengan pasukan yang begitu kuat dan hebat. Jangan-jangan Muhammad mau nyerang kita. Kalau Muhammad mau balas dendam, habis kita, karena kita tidak punya pasukan sehebat itu. Semuanya bersembunyi. Nabi sampai di kota Mekah di atas kudanya. Nabi bilang apa? Wahai pamanku Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah, Al-Walid, Abu Sufyan belum Islam. Kata Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Masya Allah. Tidak ada dendam di antara kita. Saya sudah lupakan kisah masa lalu itu. Tidak ada dendam. Saya datang dengan damai, saya datang dengan kasih sayang. Saya hanya rindu dengan sanak saudara, dengan kampung halaman saya. Yang masuk ke Masjidil Haram aman, yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dedengkot Quraisy waktu itu juga aman. Tidak ada yang diperangi. Masya Allah. Kisah ini Allah abadikan dalam Quran surat Al-Fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan Muhammad, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat peristiwa Fathu Mekah, engkau tidak dendam, engkau tidak marah Muhammad. Engkau kasih sayang kepada orang yang menyakitimu, bahkan hendak membunuhmu. Saat itu engkau tahu mereka masuk agama Allah berbondong-bondong. Ini jawabannya mengapa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah dijadikan awal tahun baru Islam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Hari ini kita merasakan nikmatnya berislam. Ketika ada yang masuk Islam, saya selalu bertanya tuh, mengapa Ananda mau masuk Islam? Saya pasti tanya begitu Pak, sebelum saya bimbing syahadat tuh. Berapa orang yang saya Islamkan? Dia bilang, saya terharu Ustaz ketika melihat ada jawaban anak muda di Benda Indah Pak, Masjid Raya Benda Indah, Pondok Benda. Saya pernah Islamkan anak muda hari Jumat, saya ingat itu. Mengapa Ananda mau memeluk agama kami Islam? Sementara ayah bunda Ananda masih non muslim, saudara Ananda belum ada yang Islam. Dia bilang apa? Sudah lama saya merindukan ingin menjadi orang Islam Ustaz. Ustaz tahu mengapa? Setiap saya melihat orang muslim ke masjid untuk sholat Jumat, dia bilang, dia ruku sama, dia sujud sama, dia menyembah Tuhan yang satu, bergetar hati saya. Dia bilang, hati saya mengajak saya ingin menjadi bagian dari mereka. Saya lihat ibu-ibu kalau pagi ke masjid, pada ceria di majelis taklim, dia baca ayat Allah, dia baca sholawat Nabi, bergetar hati saya Ustaz. Ini bukan sekali dua kali Ustaz. Perasaan ini terus membuncah dalam hati saya, sehingga Jumat ini saya yakinkan saya akan memeluk agama Islam. Masya Allah. Itu ternyata mereka tenang bersama agama kita Islam. Kita yang sudah Islam dari lahir, alhamdulillah. Ini jasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, hijrah kalian bukan hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena hijrah bermakna pindah dari tempat yang tidak baik menuju kepada kebaikan. Makanya catatan pentingnya, karena kasih sayang Nabi, Nabi tidak dendam. Ini ternyata tingkat ikhlas paling tinggi dalam ibadah. Apa itu? Ketika kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti hati kita, itu ikhlas. Jadi tingkatan ikhlas paling tinggi ketika kita mampu mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti hati kita. Cuma Rasulullah yang mampu begini. Lihat ketika dakwah ke Taif, pinggiran kota Mekah, harapan Nabi diterima di Taif itu, tapi ternyata dilempari dengan batu, kotoran unta, berdarah-darah. Nabi
Jibril datang, ya Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud saya timpakan kepada penduduk Taif agar mereka semua habis. Tapi Nabi angkat tangan, Nabi doa, jangan Jibril, Allahumma hdi qaumi wa hum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, petunjuk kepada penduduk Taif karena mereka tidak tahu, ya Allah. Mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita. Tahu nggak ayah bunda, doa Nabi 1400 tahun diijabahnya baru saat-saat ini. Tercatat 100% penduduk Taif beragama Islam hari ini. Dan orang-orang Taif itu sedih, menyesal luar biasa kalau dia tahu sejarah ini. Sekarang tuh, mengapa nenek moyang saya dulu bodoh betul gitu. Nabi datang kemari mau dakwah bukan diterima, malah dicaci maki, dilempari, disakiti. Menyesal luar biasa dia. Tuh, jadi ternyata ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang yang menyakiti kita, itu ikhlas yang paling tinggi. Dan ini tidak mudah. Ya, saya sendiri juga mungkin belum mampu. Ya, tapi kita berupaya. Rasulullah orang yang paling mampu itu. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kasih sayang. Memang endingnya luar biasa. Kata Nabi, hijrah kamu al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ketika engkau mampu meninggalkan apa-apa yang Allah larang, menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Kata Nabi, sayati zamanun, akan datang satu zaman waktu bergulir begitu cepat, kata Nabi. Setahun laksana sebulan, sebulan laksana seminggu, seminggu laksana satu hari, satu hari kasa'ah laksana satu jam laksana satu menit laksana satu detik kayak satu second detik. Mungkin udah kita rasakan saat ini. Kita duduk-duduk kok udah asar ya. Kata Nabi, akan datang perasaan seperti itu nanti. Waktu bergulir begitu cepat. Makanya 1400 tahun yang lalu Allah bersumpah, wal asri, demi masa. Saya baru tahu jawabannya belum lama. Mengapa kita kalau pulang sekolah dulu, habis ngaji di madrasah, saya pagi ngaji di madrasah, sore ngaji di madrasah, pagi SD negeri saya begitu sekolah saya dulu. Di madrasah nggak langsung kelas 2, kelas 1A, kelas 1B. Jadi 7 tahun di madrasah belajar agama aja tuh. Ya. Itu pulang tuh selalu baca wal asri. Bener nggak Pak? Ingat nggak tuh? Iya kan? Baca wal asri. Sampai sekarang anak-anak kita mau pulang sekolah, pulang ngaji, baca wal asri. Ternyata ini kebiasaan sahabat. Sahabat kalau kumpul begini, dia baca wal asri pas bubar tuh. Ya. Mengapa? Mengingat wal asri, Allah sumpah demi masa. Pakai waw kosam, waw sumpah. Artinya apa? Informasi yang disampaikan begitu luar biasa. Masa cuma 3. Yesterday, now, tomorrow. Masa lalu, hari ini akan datang. Masa lalu tidak akan kembali lagi. Jadikan kaca spion dalam kita berkendara. Sekali-kali boleh lihat. Sekali-kali boleh lihat. Jadikan itibar pelajaran. Yang baik lanjutkan. Ya. Yang tidak baik kalau bisa kita tinggalkan. Insya yang tahu kita. 1447 Hijriah kita yang tahu. Karena itu rangkaian kisah hidup kita. Ya. Yang masa lalu sudah seperti air sungai yang mengalir, dia nggak akan balik lagi, dia akan sampai ke muara, dia akan sampai ke samudra luas. Kalau ada luka pasti itu, mungkin ada sakit hati. Ya. Sembuh itu bukan berarti tidak ada luka. Bukan berarti kita lupa sembuh itu. Jadi sembuh itu dari sakit hati bukan berarti melupakan.
Mungkin tetap ingat, tapi sudah tidak merasakan sakit. Itu pelajaran. Masa lalu begitu. Hari ini adalah cermin. Filosofinya kata Nabi, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Orang yang kemarin dan hari ini sama aja termasuk rugi. 1448 Hijriah, kanvas, kertas putih, terserah kita mau ditulis apa. Saya kemarin bulan Mei ini, saya kasih kuliah di Bareskrim Mabes Polri. Bulan Mei 3 kali saya diundang Mabes Polri, kasih kajian, kasih kuliah. Saya sampaikan tuh, teman-teman jenderal. Teman-teman jenderal di Bareskrim lantai 9, saya ingat hari Kamis sore itu. Mumpung tanda tangan teman-teman jenderal masih berlaku, gunakan itu untuk kebaikan. Karena tidak lama lagi nggak akan berlaku lagi. Ayatnya sering kita baca nih ayah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh Allah yang telah menghidupkan orang yang mati, menuliskan apa-apa yang kamu kerjakan selama kamu hidup di dunia. Jadi apa yang kita kerjakan ditulis rapi oleh Allah lewat malaikat. Wa asarhum, dan bekas-bekas kebaikan yang kamu tinggalkan. Tuh, ya. Jadi ini pelajaran buat kita ya. 1448 Hijriah, kertas putih, kita berazam, kita berniat, kita akan isi dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi, insya. Karena dunia ini singkat, bukan tempat kita. Saya sering mengatakan akhiratlah terminal akhir dari perjalanan hidup ini. Ad-dunya bimakna terminal awal. Ini bukan akhir dari tujuan hidup kita. Separuh sayap nyamuk. Celupkan jarimu ke samudra yang luas, kamu angkat air yang menetes di ujung jarimu, itulah gambaran duniamu. Sementara samudra yang luas itu adalah akhiratmu. Kita berpandangan luas, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini. Bahwa di dunia ini apa yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kemarin saya kasih kajian ibu-ibu di Pamulang Permai, ada satu pertanyaan menarik ayahanda. Ustadz, bagaimana kalau pemimpin yang zolim, tidak amanah Ustadz, bagaimana kaitannya ini nanti di akhirat? Jawaban saya singkat lewat hadis Nabi. Tidak hanya pemimpin bunda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemimpin yang dia membawai 270 juta. Jangan main-main. Lantang Jumat kemarin saya khutbah di kantor wali kota kita. Saya sampaikan itu. Teman-teman yang diamanahkan jabatan keduniaan, kita adalah pemimpin. Setiap pemimpin dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia ini kita bisa lepas. Ayatnya sering kita baca juga. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, nanti mulut yang hari ini pandai bicara dikunci rapat oleh Allah. Tangan yang akan bicara lantang di hadapan Allah, dia membongkar sketsa kehidupan kita dari lahir sampai akhir hayat kita. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang kemanapun kita melangkah dia ikut jadi saksi kunci kita di hadapan Allah. Tidak bisa kita membangkang. Hijrah itu kita berupaya menjadi yang lebih baik. Kita mulai dari diri kita. Ibadah kita masih kurang semangat, kita berupaya semangat. Ya. Baca Quran, ayo pelan-pelan. Ya. Kita istiqomahkan. Karena dunia ini singkat. Mati nggak pakai surat, dia bisa datang kapan saja. Ya. Agar kita selalu siap melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah ridho. Baik, ada yang bertanya silakan.
Ada yang mau tanya? Satu dua. Cukup kita tutup dengan doa. Baik, kita doa sama Allah, mudah-mudahan di 1448 Hijriah jadi momentum terbaik kebangkitan diri kita, agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Allah kasih umur kita panjang, taat ibadah kepada Allah, badan kita sehat, rezeki kita banyak dan berkah, anak cucu kita Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Kita berharap akan muncul pemimpin-pemimpin di negeri ini satu saat nanti yang taat pada Allah, sayang cinta kepada kita rakyatnya. Kita istighfar sama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa atubu ilaih. Taubatan nasuha ya Allah, taubatan nasuha ya Rahman, taubatan nasuha ya Rahim, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Walakal hamdu ya Allah ya Karim, ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah Karim, ya Allah ya Mujibas sa'ilin. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di ya Allah tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan berkumpulnya kami di majelis ini ya Rabb berkumpul yang mendatangkan berkah manfaat buat kami semua. Sekiranya hamba meninggalkan tempat ini ya Allah, jangan kau jadikan perpisahan di antara kami perpisahan yang mendatangkan nilai dosa dan maksiat kepadamu. Allahumma radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dini yukhalifu dinal islam. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arinal haqqo haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah.